Satu, apa dalilnya halal bihalal? Baik, apakah tidak bid'ah? Pertama, bid'ah itu apa? Itu dulu. Kalau sudah mengerti bid'ah, baru kita paham berarti selain itu bukan bid'ah. Jelas ya? Baik, bid'ah itu segala yang dinilai sebagai ibadah. Saya ulang, segala yang dinilai sebagai ibadah yang tidak ada dalil dan atau contohnya dalam agama. Segala yang dinilai sebagai ibadah yang tidak ada dalil dan atau contohnya dalam agama. Jadi kalau itu bukan terkait perkara ibadah langsung, maka kalaupun itu ada, itu bukan disebut sebagai bagian dari bid'ah. Paham? Baik, saya mau contohkan misalnya. Mohon izin, mohon maaf, kita lihat pelan-pelan. Kalau saya makan, ibadah bukan? Saya minum, ibadah bukan? Rapat, ibadah bukan? Ibadah. Baik, ibadah yang jenis apa? Kalau ibadah itu diatur dengan ketentuan, maka masuk pada mahdoh. Ada yang ghair mahdoh. Nah, ibadah yang mahdoh masuk dalam ranah ibadah, itu yang disebut dengan konteks ibadah. Itu nggak boleh kita ada-adakan. Salat itu ibadah, ada ketentuannya. Subuh 2 rakaat, kemudian Bapak Ibu kreatif jadikan 4 rakaat, itu bid'ah namanya. Jelas ya? Tapi kalau rapat itu bukan dari bagian ibadah mahdoh. Anda nggak rapat, Anda tidak dosa. Mau rapat silahkan. Ya, kalau untuk kebaikan ada pahalanya. Kalau Anda tidak kerjakan pun Anda tidak dosa. Olahraga itu bagian dari ibadah mahdoh, bukan bagian. Kalau Anda olahraga silahkan, tidak juga tidak berdosa. Maka itu dalam konteks kehidupan dunia. Segala hal yang terkait dalam konteks kehidupan dunia, maka hukumnya ibahah, boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang memerintahkan atau melarang. Nah, sekarang yang ibadah pun itu dibagi 4 bagian. 1, ada dalil, ada contoh. Kalau yang ada dalil, ada contoh, itu bukan bid'ah. Semacam sholat. Dalil ada, contoh ada. Kedua, ada dalil, contoh sementara. Izin, seperti kunut. Dalil ada, contohnya sementara. Setelah itu, ada pendapat Nabi tidak mengerjakan lagi, ada pendapat Nabi mengerjakannya. Tapi tidak pernah Nabi melarangnya. Ini bukan bid'ah. Jadi kalau ada orang kunut, itu bukan bid'ah. Yang kunut benar, yang tidak kunut pun benar. Karena Nabi pernah praktekkan keduanya. Yang salah, yang tidak sholat subuh. Baik. Yang ketiga, awas hati-hati. Ada dalil, tidak ada contoh sama sekali. Awas hati-hati. Ada dalilnya, tidak ada contohnya sama sekali. Baik, saya mau tanya pada Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau Bapak Ibu ingin zakat, pakai apa zakatnya? Halo? Uang, beras, Masya Allah. Tolong tunjukkan pada saya, Nabi pernah zakat pakai beras. Tunjukkan. Silahkan cari. Cari hadis Nabi zakat pakai beras. Saya yakin sampai kiamat kurang 2 hari, nggak akan ditemukan. Sehari lagi untuk sadar kita ngapain mencari, karena Nabi nggak pernah zakat pakai beras. Zakatnya Nabi pakai gandum, pakai kurma. Ya, lihat, gandum kurma. Contohnya gandum kurma. Ini nggak ada dalilnya zakat pakai beras. Lantas apakah orang kalau zakat pakai beras itu salah? Tidak. Kata Muawiyah, beras dengan zakat ini masuk pada kategori irtun, makanan pokok. Karena makanan pokok zaman Nabi itu adalah gandum dan kurma sampai sekarang, maka boleh kemudian zakatnya menggunakan gandum dan kurma. Sedangkan makanan pokok Bapak Ibu sekalian, apa makanan pokoknya? Oh, kalau saya nasi. Beras itu makanan pokok bagi hewan bertembolok, ya. Ayam itu beras, ya. Bebek itu beras. Baik, kalau saya nasi. Baik, nasi asalnya dari beras, maka dari situ dimasak boleh diberikan. Lihat, tapi dalilnya ada enggak? Tidak ada. Contohnya ada? Tidak ada. Tapi boleh, boleh. Itu namanya kias dalam urusan ibadah. Sekarang halal bihalal masuk kemana? Ini poinnya. Kalau tidak masuk dalam kategori yang 4 ini, bukan dari bagian dari ibadah, maka dia masuk dalam hukum umum. Dalam hukum umum apa? Dalam kaidah akhlak, bisa masuk ke silaturahim, bisa masuk dalam bab hubungan baik antar sesama. Teknisnya bisa macam-macam, silahkan. Bisa bersalaman, bisa bertatap muka, bisa berdiskusi dalam kebaikan. Jadi masuk dalam bab umum saja. Jadi kalau disebut bid'ah, tidak. Kenapa tidak? Karena bukan masuk dalam ranah ibadah mahdah. Satu itu. Yang kedua, dia tidak dilarang oleh Nabi SAW. Yang ketiga, dia masuk dalam konteks ibadah dalam hal yang sifatnya umum, dalam hubungan silaturahim. Tapi yang jadi masalah sebetulnya bukan halal bihalalnya. Yang jadi masalah, mohon izin ya, mohon maaf, bukan masalah hukum. Yang jadi masalah adalah kebanyakan orang halal bihalal tidak paham dengan esensi halal bihalal itu. Saya mau tanya pada Bapak Ibu sekalian, apa artinya halal bihalal?
Halal bihalal itu kan bukan kumpul makan-makan. Orang pahamnya halal bihalal kumpul, makan, diskusi, selesai. Bukan. Halal bihalal itu halal. Dari kata al-hillu. Hillu itu apa artinya? Kalau di Arab, ada benang kusut misal. Kemudian akan diurai. Supaya tidak kusut lagi. Setelah selesai, maka orang Arab akan mengatakan hillul ahbal. Benang sudah diurai. Kalau sudah terurai, jadi lurus lagi, maka dia akan berkata halalun, sudah tidak ada masalah. Nah, kalau Anda punya persoalan dalam kehidupan, kemudian itu diurai pelan-pelan, kemudian hilang masalahnya, maka disebut dengan hillul mushkilah. Masalah sudah selesai. Kalau masalah sudah tuntas, maka sifatnya disebut dengan halal. Karena itu kenapa makanan disebut dengan makanan halal? Karena tidak ada masalah di dalamnya. Kenapa hubungan suami istri halal? Karena tidak ada persoalan di dalamnya. Begitu Anda menempuh hubungan yang tidak tepat, maka ada persoalan di dalamnya seperti benang kusut tadi. Anda makan makanan yang haram, ada persoalan kusut di dalamnya. Membuat Anda pusing, banyak pikiran, banyak dihantui hal-hal dan sebagainya. Maka ini yang disebut dengan halal. Kalau ingin dipertemukan halal dengan halal, maka ditambah bi sebagai alat perekat. Harful ilsaq, huruf yang melekatkan satu dengan yang lainnya. Kalau disatukan jadi kalimat halal bi halal, satu halal, kemudian direkatkan dengan halal lagi, ini artinya Anda membuat satu momentum untuk mengentaskan, meluruskan, mengurai segala jenis persoalan yang mungkin muncul antara satu momentum dengan golongan yang lainnya. Anda punya masalah A, punya masalah dengan B, begitu bertemu, bagaimana masalah ini bisa runtut kembali, hilang, terurai. Ada persoalan di kantor, hilang. Persoalan di rumah, hilang. Persoalan pertemanan, hilang. Makanya orang-orang yang praktekkan halal bihalal, begitu dia datang dengan pulang, itu akan beda. Datang mungkin masih ada sekat. Datang mungkin ada persoalan. Kadang-kadang senyum sulit. Tapi begitu dipertemukan, konteksnya disebut halal bihalal, maka masalah itu semua terurai. Pulang, senyum dengan gembira. Pulang, tenang perasaan. Pulang, lapang di bawah. Itu yang disebut dengan halal bihalal. Paham sampai sini? Nah, konteks seperti ini masuk dalam ranah silaturahim. Jadi begitu bertemu, kasih sayang itu muncul. Ulama kita mengistilahkan dengan kalimat halal bihalal. Paham sampai sini? Baik. Di antara hadis nabinya, di At-Tirmidzi disebutkan, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum qabla an yatafarraqa." Tidaklah dua orang muslim bertemu, kemudian saling bersalaman, kecuali sebelum keduanya berpisah, dosa-dosa yang ada di antara keduanya itu akan digugurkan. Ibu punya persoalan dengan teman yang lain. Ya, ketemu susah. Komunikasi jarang. Dipaksa oleh Allah sebelum meninggal harus beres dulu. Kadang-kadang dibuat momentum sampai ketemu. Kalau sudah sampingan gak mau selesai juga harus dibuat kemana lagi. Maka dipertemukan satu tempat tiba-tiba bersalaman. Itu begitu salaman, dosa di antara keduanya seketika digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.